Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Prianto. Saya dari kelompok yang membahas sistem kartu pada motor. Dan saya perwakilan dari kelompok akan menjelaskan sistem kartu pada motor dan bagian-bagiannya. Eh, untuk yang pertama, ada kartu. Pengertian dari kartu adalah kartu memiliki komponen mesin 4 langkah yang berfungsi untuk membuka dan menutup lubang. Untuk menghasilkan satu kali pembakaran, memerlukan 4 langkah piston yang terdiri dari usaha dan langkah buang. Untuk menyelesaikan 4 langkah tersebut, force ankle harus berputar sebanyak 2 kali. Lanjut, prinsip pada mekanisme kartu. Yang pertama, cara kerja mekanisme kartu. Itu itu mekanisme kartu dimulai dari putaran force ankle, kemudian diteruskan ke camshaft melalui timing chain yang dihubungkan oleh spark. Putaran dari camshaft diteruskan oleh knob yang akan mendorong rocker arm. Rocker arm yang terdorong oleh knob akan menekan batang katup sehingga menyebabkan katup akan membuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 jenis dari mesin pada klep. Yang pertama adalah OHV, Overhead Valve. Dan di sini saya akan menjelaskan Overhead Valve. Pada tipe ini, posisi klep berada di antara piston dan digerakkan oleh rocker arm. Tipe ini kompresinya lebih kecil sehingga dapat menghasilkan perbandingan kompresi yang tinggi dan tenaga menjadi lebih besar. Karena dilengkapi dengan batang penekan yang panjang, serta adanya rocker menyebabkan gerakan balik lebih besar dan juga jarak klep dan cam yang jauh menyebabkan kurang stabilnya pada putaran tinggi. Yang kedua ada SOHC atau bisa disebut Single Overhead Camshaft. SOHC adalah sistem satu berjenis. SOHC umumnya hanya memiliki satu camshaft saja. Dan bisa saya jelaskan, ini adalah camshaft sportnya. SOHC hanya memiliki satu camshaft saja. Nantinya camshaft tersebut akan menekan katup untuk menghisap dan membuang. Lanjut DOHC atau bisa disebut Double Overhead Camshaft. Pada bagian di sini, saya akan menjelaskan sistem, saya akan menjelaskan pengertiannya. Dan bisa Anda lihat di sini ada contoh gambarnya. Dan untuk pengertiannya adalah DOHC adalah sistem poros ganda di kepala silinder. Fungsi DOHC sama dengan SOHC. Bedanya terletak pada banyaknya poros camshaft tersebut. Pada DOHC jumlah poros camnya 2. Klep masuk dan klep buang dioperasikan tersendiri oleh buang cam. Tipe DOHC yang memiliki rocker arm alasannya untuk mempermudah penyetelan kelonggaran klep dan merubah langkah buka klep. Dan di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari 3 jenis mesin katup. Yang pertama ada OHP. Kelebihan dari OHP adalah lebih tahan lama dalam jangka panjang waktu pemakaian lama. Yang kedua lebih kuat dan awet. Dan untuk kekurangan OHP, itu puncak putaran mesin sangat rendah, hanya bisa memakai 2 katup atau silinder, dan lebih boros. Dan untuk SOHC, itu untuk kelebihan bentuk mesinnya itu lebih ramping dari mesin OHV dan mesin DOHC. Yang kedua, punya putaran mesin yang tingginya pada RPM bawah, yang lebih tinggi daripada RPM bawah. Yang ketiga, punya akselerasi yang mantap. Yang keempat, konsumsi bahan bakarnya itu lebih irit. Dan untuk kekurangan, puncak putaran mesin masih di bawah puncak putaran DOHC. Jadi untuk SOHC, itu dia memiliki mesin, tapi masih di bawah. Dia memiliki puncak putaran mesin yang di bawahnya itu DOHC. Jadi DOHC itu lebih tinggi dan SOHC lebih rendah.
Dan yang kedua, kekurangannya itu top speednya cenderung di bawah mesin DOHC. Untuk yang terakhir, kelebihannya dari DOHC adalah punya putaran mesin yang tingginya di atas 8.000 rpm. Dan top speednya cenderung lebih tinggi daripada top speed mesin SOHC. Seperti yang saya katakan tadi, DOHC mempunyai top speed yang lebih tinggi dari SOHC. Jadi, jadi untuk jadi untuk DOHC itu mempunyai kelebihan seperti itu. Dan untuk kekurangannya, bentuk mesinnya lebih besar dari mesin SOHC. Yang kedua, putaran mesin pada RPM bawah dan RPM tengah cenderung lebih rendah. Yang ketiga, akselerasinya cenderung lemot atau bisa dibilang lambat. Mungkin itu saja dari penjelasan singkat dari presentasi saya. Yang bisa saya simpulkan adalah sistem ATO pada tiap kendaraan tergolong berbeda-beda. Pasalnya ada tiga jenis sistem yang diumumkan yang umum digunakan oleh kendaraan bermesin bakar. Dengan mengenali masing-masing dari tiga jenis sistem ATO tersebut, sedikit banyaknya kini Anda bisa menilai sejauh mana performa kendaraan tersebut. Dan di sini saya akan mengambil satu pertanyaan dari audiens saya. Yang pertama, yang pertanyaan ini saya ambil satu dan saya akan membacakannya dan akan menjawabnya. Yang soalnya adalah mengapa katup bisa bertabrakan dengan piston? Dan pendapat saya karena adanya klep motor yang membengkok kemudian terjadinya pertabrakan. Mungkin dari penjelasan dan presentasi singkat saya itu saja. Maaf kalau ada salah kata, maaf juga atau ada kekurangan kata yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ariel, saya dari Muhammad Ali Wiranto. Sekian, terima kasih.